pengembangan kurikulum dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa Magister Pendidikan Fisika. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Nafisa Anita Putri. Saya Khadijah Anggraini. Saya Wahyu Pratama. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat modul ajar tentang fluida statis. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparkan pengembangan modul ajar fisika yang mengintegrasikan kearifan lokal bendungan Batu Tegi sebagai konteks pembelajaran pada materi fluida statis. Pengembangan modul ini dimulai dari kebutuhan untuk menghadirkan pembelajaran fisika yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dekat dengan realitas lingkungan peserta didik. Bendungan Batu Tegi sebagai salah satu ikon penting di daerah Lampung, menyediakan contoh nyata penerapan konsep fluida statis, yaitu mulai dari tekanan hidrostatik, gaya ke atas hingga stabilitas struktur bangunan. Dengan memanfaatkan konteks ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep tersebut secara lebih konkret, aplikatif, dan bermakna. Sebagai konteks utama modul ini, Bendungan Batu Tegi merupakan salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kabupaten Tanggamus. Bendungan ini dibangun di aliran Sungai Waisekampung dan diresmikan pada tahun 2004. Selain berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air, bendungan ini juga berperan penting dalam pengendalian banjir di beberapa wilayah Lampung. Struktur bendungan yang memiliki ketinggian puluhan meter dan menampung jutaan meter kubik air menjadikan contoh nyata penerapan prinsip-prinsip fluida statis. Mulai dari tekanan hidrostatik yang meningkat seiring kedalamannya. Karena itu, Bendungan Batu Tegi sangat relevan untuk dijadikan model pembelajaran dalam memahami konsep-konsep fluida statis secara kontekstual. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga, kepedulian, serta apresiasi terhadap potensi daerahnya sendiri. Dengan demikian, pembelajaran fisika tidak hanya meningkatkan literasi sains, tetapi juga memperkuat karakter serta wawasan kebangsaan peserta didik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan identifikasi. Peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang konsep tekanan, gaya, dan massa jenis, serta mampu melakukan operasi matematika sederhana dan memiliki rasa ingin tahu terhadap fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan air. Kemudian materi pelajaran, yaitu materi tekanan hidrostatik, mencakup pemahaman konsep tekanan dalam fluida, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman, serta mampu menerapkan dalam berbagai konteks. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya rasa sakit di telinga saat menyelam, cara kerja bendungan, kapal selam, hingga prinsip dasar pengukuran tekanan dengan manometer. Kemudian tingkat kesulitan materi berada pada kategori sedang karena memerlukan pemahaman konsep yang abstrak serta kemampuan menghubungkan teori dengan fenomena nyata. Kemudian dimensi profil lulusan, penalaran kritis, kreatif, dan kolaborasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Pak Angga, dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul pembelajaran pada poin yang kedua, yaitu poin B mengenai desain pembelajaran. Jadi modul ini dibuat dengan merujuk pada capaian pembelajaran terbaru yang diterbitkan tahun 2025 pada mata pelajaran fisika fase F dengan bunyi capaian pembelajaran, yaitu membuat karya yang menunjukkan penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Dengan topik yang akan dipelajari atau dibahas dalam modul ini
hidrostatis dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu mengaplikasikan prinsip tekanan hidrostatis menjadi sebuah ide yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi outputnya pada modul ini adalah memunculkan ide atau merancang sebuah ide. Kemudian praktik pedagogisnya di sini untuk yang pertama, pembelajaran ini di modul pembelajaran ini disusun dengan modul pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL, kemudian dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan presentasi. Kemitraan pembelajaran di sini opsional. Pada dasarnya ini bisa diaplikasikan real ketika memang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dekat dengan Batu Tegi ya. Karena kita di sini konteksnya di Bandar Lampung, jadi kearifan lokalnya memang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu agak sulit kita diizinkan untuk mencari yang masih di area Lampung dan kita ambil di Batu Tegi. Kalau misalkan ini dilaksanakan di daerah sekitar Batu Tegi, sekolah-sekolah Batu Tegi, kemitraannya boleh diisi dengan instansi-instansi terkait yang menangani pengelolaan Batu Tegi. Untuk lingkungan pembelajaran, yang pertama ada ruang fisik. Ruang fisik di sini yang tadi saya sampaikan, apabila memang bisa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di area Batu Tegi, itu bisa dilakukan kunjungan ke bendungannya, sehingga ruang fisik itu bisa langsung di lingkungan sekitar bendungan Batu Tegi. Atau kalau misalkan memang seperti kita di Bandar Lampung, itu bisa menggunakan laboratorium fisika untuk observasinya. Kemudian yang kedua adalah ruang virtual. Itu bisa menggunakan platform daring untuk diskusi teman sebaya apabila dilakukan di luar jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah budaya belajar. Di sini menerapkan kolaborasi, partisipasi aktif dan rasa ingin tahu. Di sini memanfaatkan digital dalam kegiatan pembelajaran, di mana yang pertama pada perencanaan itu menggunakan platform pembelajaran daring yaitu Moodle atau Classroom untuk menginformasikan seperti materi, tujuan pembelajaran dan lain-lainnya yang bisa diakses oleh peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada saat pelaksanaan itu menggunakan video atau perpustakaan daring atau website atau pertemuan daring apabila memang dibutuhkan, yang sifatnya opsional. Dan kemudian untuk asesmen itu juga bisa menggunakan asesmen daring melalui platform-platform yang tersedia seperti Quizzes dan sebagainya. Nah, inti dari modul pembelajaran ini adalah pada tahap pengalaman pembelajaran yang terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi awal, di mana di sini menekankan pada aspek berkesadaran dan bermakna sebagai salah satu wujud implementasi dari kurikulum Merdeka tahun 2024, di mana pada kegiatan awal pembelajaran ini guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, sapaan tamah dan penguatan motivasi untuk menciptakan suasana positif. Kemudian dilanjutkan dengan guru memulai dengan menampilkan video singkat atau dalam bentuk foto mengenai fenomena bencana bendungan yang longsor atau jebol dan adanya bendungan yang kokoh. Di sini sudah disertakan link videonya, yang mana isinya adalah video dokumentasi atau video laporan kejadian banjir yang ada di Indonesia bahkan di dunia berkaitan dengan jebolnya tanggul. Kemudian ditayangkan juga ada tanggul-tanggul yang masih berdiri kokoh. Nah, dari video tersebut, guru memberikan pertanyaan pemantik, apa yang membedakan antara bendungan yang jebol dengan bendungan yang kokoh, untuk menstimulasi empati dan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, pada tahap ini juga guru bisa menampilkan gambar-gambar atau untuk memperkuat ya gambar-gambar visualisasi dalam bentuk gambar dari Batu Tegi itu sendiri, atau apabila kalau misalkan bisa terjun langsung ke lapangan itu malah lebih bagus lagi untuk memperlihatkan bagaimana bendungan Batu Tegi itu berdiri kokoh. Kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu peserta didik melakukan literasi melalui bacaan pada buku atau melalui website tentang penyebab jebolnya bendungan. Jadi di sini peserta didik sudah masuk ke sintaks yang kedua dari PBL, yaitu orientasi pada masalah yang sudah, kemudian lanjut kepada aspek yang kedua, yaitu menganalisis permasalahannya. Membimbing pembelajaran. Kita sebagai membimbing pembelajaran. Kemudian di poin yang keempat, guru membimbing pembelajaran, yaitu guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik secara langsung ataupun melalui gambar yang tadi saya sebutkan mengenai topik yang akan dibahas untuk menentukan
menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa. Jadi di sini guru itu memancing rasa ingin tahu peserta didik itu mulai pertanyaan-pertanyaan yang memang persuasif ya untuk memancing. Contohnya misalkan ditampilkan gambar seperti yang atas itu Pak. Gambar seperti yang ada di modul ini. Di situ kan terlihat ada bentuk bendungan yang dia itu membentuk kayak gunung ya, kayak gunung gitu ya, bukan tegak gitu kan. Nah, kita bisa mempertanyakan kepada siswa, kira-kira kenapa sih kok bentuk bendungannya itu nggak tegak aja? Sedangkan banyak ditemui juga bendungan yang dia cuma tegak aja, kan? Bendungan-bendungan kecil gitu. Kenapa bendungan Batu Tegi ini dia bentuknya harus seperti piramid gitu, dua sisi gitu kan, kayak segitiga gitu. Kenapa seperti itu? Nah, jadi guru bertindak untuk memancing rasa ingin tahu dan penasaran siswa sehingga siswa bisa tergugah minatnya untuk belajar atau mempelajari. Kenapa kok ya? Kenapa ya? Kok ternyata kok bentuk bendungan Batu Tegi itu seperti itu? Gitu. Nah, kemudian berlanjut. Nah, yang keenam itu guru memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menghubungkan dengan peran peserta didik, yaitu bagaimana prinsip tekanan hidrostasis dapat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kita masuk ke kegiatan inti, di mana di sini menekankan kepada kebermaknaan dan menggembirakan. Pada kegiatan inti yang pertama itu masuk ke ada tiga, itu menjadi 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang pertama dari memahami. Jadi setelah peserta didik diorientasikan masalahnya, kemudian dibimbing untuk mempelajari tentang tekanan hidrostatis dan melalui pancingan-pancingan pertanyaan tadi. Nah, sekarang diperdalam lagi. Jadi peserta didik diminta untuk berdiskusi dan mengeksplorasi sumber informasi dari buku, artikel, ataupun website melalui internet tentang tekanan hidrostatis yang meliputi bagaimana konsep atau prinsip kerja pada fluida yang diam untuk tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana prinsip tekanan hidrostatis berdampak pada struktur bangunan, bendungan, atau tanggul. Jadi peserta didik diminta untuk mengaitkan hubungan untuk mencari referensi terkait dengan kaitan tekanan hidrostatis dengan tanggul yang jebol, apakah ada kaitannya atau tidak. Nah, kemudian setelah peserta didik memperoleh hipotesis terkait dengan ternyata bisa berpengaruh, ternyata tidak. Nah, di situ peserta didik diminta untuk mencoba mengaplikasikan atau dicoba untuk menguji. Dimana kalau misalkan peserta didik itu bisa hadir di bendungannya, itu bisa melakukan wawancara kepada petugas terkait di lokasi, yang mana kita masuk ke poin ketiga dan keempat. Ini opsional apabila bisa langsung hadir di sana ya. Jadi yang pertama adalah peserta didik melakukan kunjungan lapangan ke bendungan Batu Tegi untuk mengidentifikasi struktur bendungan melalui observasi secara langsung untuk melihat bentuknya tadi dan struktur konstruksinya, dan wawancara dengan petugas terkait sebagai narasumber. Jadi bukan diuji langsung, tapi wawancara kepada orang yang ahli untuk mempertanyakan kenapa sih Pak atau kenapa sih Bu kok bentuk bendungannya seperti itu. Jadi mendapat informasi faktanya itu dari ahli. Kemudian yang kedua, guru dan narasumber menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya memperhitungkan tekanan hidrostatis pada desain struktur bangunan Batu Tegi. Jadi setelah menjelaskan mengenai strukturnya dan kaitannya dengan tekanan hidrostatis, di situ akan memunculkan. Jadi untuk membuat sebuah konstruksi bangunan apapun, termasuk bendungan Batu Tegi, itu harus banyak pertimbangannya, harus banyak perhitungannya. Ya, salah satunya adalah perhitungan tekanan hidrostatisnya. Yang ini juga yang nanti akan diuji dalam percobaan ketika peserta didik itu tidak bisa hadir di lokasi bendungan Batu Teginya. Itu bisa langsung merujuk atau masuk ke poin 5 dan 6, di mana di poin 5 itu peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan mengikuti LKPD untuk menyelidiki dan membuktikan prinsip tekanan hidrostatis, yang menjelaskan intinya adalah bahwa semakin dalam air titik kedalaman air, maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu juga ketika bendungannya itu relatif besar, di bagian konstruksi bawah yang menahan suatu air bah yang besar itu harus diperbesar.
Makanya bentuknya seperti piramida tadi atau segitiga, di mana di bagian bawahnya itu sangat besar, kemudian mengecil ke atas. Apabila untuk bendungan sebesar Batu Tegi dibuat lurus, maka kekuatan bagian bawahnya itu tidak akan terlalu kuat menanggung atau menopang seluruh beban dari tekanan hidrostatis air yang segitu banyaknya. Kemudian yang keenam, peserta didik mendiskusikan ide pemanfaatan mesin tenaga tekanan hidrostatis menjadi sebuah produk yang berguna bagi kehidupan sehari-hari atau bagi lingkungan sekitar. Nah, setelah menganalisis mengenai tekanan hidrostatis dan kaitannya dengan bendungan Batu Tegi, nanti peserta didik diminta untuk merujuk pada tujuan pembelajarannya, yaitu melahirkan ide atau merancang ide kira-kira tekanan hidrostatis ini itu bisa bermanfaat untuk apa aja sih, kurang lebih seperti itu. Nah, ide-ide ini pada dasarnya bisa didapatkan selama proses pembelajaran, mulai dari orientasi pada masalah, kemudian pada saat pembelajaran maupun pada saat observasi dengan bantuan guru sebagai pemicu atau pemantik untuk setiap pengetahuan siswa. Dilanjutkan pada tahap yang terakhir pada kegiatan inti, yaitu merefleksi, di mana pada tahap ini peserta didik memaparkan ide atau rancangan produk yang telah didiskusikan. Kemudian peserta didik mendapatkan umpan balik dari teman atau guru terkait ide dan rancangan yang telah dipaparkan, dan yang terakhir adalah peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pada giliran penutupnya, yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran, kemudian guru mengajak peserta didik merencanakan pembelajaran selanjutnya, dan guru memberikan apresiasi dan penghargaan atas pencapaian peserta didik, dan terakhir adalah guru menutup pembelajaran dengan penguatan motivasi dan semangat belajar serta diakhiri dengan salam. Jadi pada pertemuan ini fokusnya adalah untuk mengembangkan ide berdasarkan pemahaman mereka terhadap mengembangkan ide pemanfaatan atau penerapan hukum pada tekanan hidrostatis untuk membuat suatu produk sesuai dengan capaian pembelajarannya. Nah, untuk asesmennya sendiri di situ ada 3 asesmen ya. Asesmen awal pembelajaran atau diagnostik, yaitu untuk fisika pengetahuan awal tentang hidrostatis. Kemudian pada proses pembelajaran itu peserta didik diminta untuk membuat peta konsep, diskusi dan presentasi. Kemudian pada akhir pembelajaran itu ada jurnal reflektif dan tes tertulis yang berkaitan juga dengan asesmen diagnostik yang di awal tadi. Jadi bisa berlaku pre-test dan post-test. Untuk ini untuk satu pertemuan ya. Jadi untuk satu pertemuan. Kemudian untuk tampilan-tampilan di sini penguat untuk modulnya, tidak yang kami bahas satu persatu karena lumayan banyak. Di sini sudah ada contoh-contoh soal untuk rangkuman materinya, kemudian soal-soal untuk diagnosis dan sumatif, ada rubrik penilaian untuk formatif peta konsepnya, kemudian ada LKPD yang nanti disampaikan oleh rekan saya yang lain dan lain-lainnya. Terima kasih, saya persilakan kepada Bu Khatijah untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Jika tadi sudah disampaikan terkait proses pembelajaran secara keseluruhan oleh Saudara Angga, kemudian sedikit dicuplik untuk lampiran 1 yaitu materinya. Saya akan mencoba menjelaskan pada lembar kerja peserta didik, yang akan dibagikan ketika proses kegiatan pembelajaran berlangsung, yakni dengan ada identitas LKPD, kemudian di situ disebutkan lagi kalau tadi pada proses pembelajaran di awal sudah diberikan orientasi masalah. Pada LKPD juga diberikan pemantik sebuah permasalahan, yaitu sebuah tangki air yang digunakan untuk suplai air rumah warga di desa X sering menimbulkan keluhan. Air mengalir sangat kuat pada rumah-rumah yang berada di dekat tangki, tetapi air mengalir sangat lemah di rumah-rumah yang letaknya jauh dan lebih tinggi. Warga bertanya apa penyebabnya dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk pemerataan suplai air. Biasanya di desa-desa itu ada sebuah tangki besar umum, bantuan dari pemerintah, dan diletakkan misalnya untuk 10 rumah sampai 20 rumah itu satu tangki air besar. Dan di situ biasanya memang ada sedikit keluhan untuk air yang jauh dari tangki, alirannya sangat lemah. Di situ bisa juga ditanyakan faktor fisik apa saja yang kira-kira mempengaruhi buat lemahnya aliran air. Kemudian apakah tekanan air hanya dipengaruhi
dipengaruhi oleh volume air di dalam tangki saja. Kemudian bagaimana prinsip tekanan hidrostatik dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dan solusi apa yang mungkin diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi setelah di awal pembelajaran diberikan orientasi permasalahan terkait tentang jebolnya bendungan dan bagaimana konstruksi sebuah bendungan, di LKPD ini kemudian anak-anak masih sesuai dengan topik, yaitu dengan tekanan hidrostatik. Hanya saja permasalahannya kita sedikit alihkan ke yang sekitar rumah. Kemudian aktivitas pembelajarannya berorientasi masalah, mengamati gambar atau mengidentifikasi suplai air, kemudian mengorganisasi belajar. Kemudian ada penyelidikan dan ada analisis serta pengembangan solusi presentasi. Untuk transformasi pendukung di sini hanya ditambah sedikit menguatkan, mengingatkan kembali, dan kemudian ada tugas penyelidikan kelompok. Di sini siswa diminta untuk mengisi sebuah wadah transparan dengan membuat 3 lubang air. Siswa diminta untuk mengamati dan mengukur jarak sembur air dari masing-masing lubang tersebut dan meminta untuk mencatatkan pada tabel yang ada pada LKPD. Dilihat dari kedalaman, kemudian perkiraan tekanan, jarak semburan, dan kesimpulan. Di situ juga diminta untuk jelaskan bagaimana setelah mereka mempelajari melakukan percobaan itu, diharapkan siswa tersebut bisa kembali lagi menjelaskan bagaimana hasil percobaan ini dapat digunakan untuk menjelaskan masalah tekanan air di desa X yang tadi tidak merata alirannya. Kemudian meminta anak-anak untuk membuat ide solusi untuk pemerataan suplai atau aliran air dan memberikan alasannya, misalnya apakah dengan desain tangki airnya, atau apakah dengan ketinggian instalasi, atau ada penambahan pompa, atau ada pemanfaatan gravitasi. Kemudian produk akhirnya setiap kelompok nanti menghasilkan poster desain solusi pemanfaatan prinsip tekanan hidrostatik untuk mengatasi masalah suplai air. Kemudian dipresentasikan selama 5-7 menit dan penilaiannya yang pertama aspek kolaborasi, komunikasi, kemudian pemecahan masalah, serta penilaian produk, ketepatan konsep, kreativitas, dan presentasi. Di bagian akhir, peserta didik diminta untuk merefleksi proses pembelajaran. Bagaimana apa yang dia pelajari hari ini, kemudian bagaimana dia akan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagian dari mana aktivitas ini yang paling menantang dan mengapa, dan apa rencana peserta didik untuk meningkatkan pemahaman pada materi berikutnya. Ini ada sekilas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kami buat. Di sini ada tujuan pembelajarannya, kemudian aspek, ada kriteria ketercapaian dengan level dan deskripsi, kemudian indikator penilaian dan kategori minimum serta langkah remedial dan pengayaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi tentang modul ajar fluidostatis dari kelompok kami. Selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang bertanya? Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami akhiri. Apabila